Udah mulai nih? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bu, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Junior Aditya. Biasa dipanggil Joy dengan NIM 2121302005. Oke, di sini saya tidak akan memperpanjang cerita. Mungkin di sini saya langsung saja untuk menjelaskan apa saja isi laporan saya yang telah saya buat ini. Nah, laporan akhir semester statistika dan probabilitas teknik. Oke, izinkan saya untuk membacakan pendahuluan dulu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varian dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Sedangkan statistika inferensial lebih dari itu, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi, atau membuat model regresi. Nah, langsung saja kita ke tujuan, yaitu tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Data mengolah data dengan statistika deskriptif, yaitu uji hipotesis, regresi, dan korelasi. Dan termasuk juga bagaimana mengolah data menggunakan deviasi serta varian. Dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Dapat mencari mean, median, dan modus dari data tersebut. Dapat mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel untuk memenuhi, dan yang terakhir untuk memenuhi laporan akhir semester sebagai pengganti ujian akhir semester tahun 2022 ini. Untuk landasan teori, statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas secara pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Nah, langsung saja, berikut ini adalah rumus-rumusnya. Hasil penyumbelahan, sedangkan ada mean, median, dan rata-rata. Oke, langsung saja kita masukkan. Ini berikut rumus. Langsung saja kita uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini berikut ada uji T. Uji T adalah pengujian statistika untuk mengetahui apa ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan. Lalu ada juga uji F, dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Itu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, di sini juga ada uji Z. Uji Z itu statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit, terpusat data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Dan ini adalah korelasi dan regresi. Nah, regresi adalah alat analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya membuat perkiraan prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel, biasa disebut variabel terikat atau variabel dependen.
atau variabel respon. Nah, jika nilai variabel yang lain berhubungan dengan diketahui, biasa disebut variabel bebas atau variabel independen atau juga variabel prediktor. Oke, di sini masih ada variabel regresinya. Nah, sedangkan ada regresi menentukan persamaan garis regresi dengan mencari nilai-nilai koefisien, ada terbagi itu regresi linear, regresi linear sederhana. Caranya. Nah, berikut caranya. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sudah saya uji. Nah, pada bab 3 ini saya membahas data-data apa yang sudah saya uji di KBLI nomor 1, KBLI 10 industri makanan. Ini berikut data-datanya. Nah, KBLI 10 pada tahun Januari 2015 ada 104,32, sedangkan Januari 2016 152,3, dan itu adalah meningkat. Dan ini berikut data-datanya ke bawah, silakan dibaca saja untuk mempercepat waktunya. Nah, pengolahan data menggunakan statistika deskriptif. Minnya itu pada Januari 2015 118,454,3478, sedangkan min pada Januari 2016 118,571,7391, dan standar error 5,7536,77,697, dan standar error pada kolom 2 Januari 2016 6,167303,998. Nah, median di Januari 2015 121,13, dan Januari 2016 dengan median 118,05. Dengan standar deviation Januari 2015 27,5936688. Dan pada Januari 2016 standar deviation 29,57735,093. Sampel variance-nya 761,4105,621. Pada tahun 2016 Januari 2016 sampel variance 874,811,96877. Nah, ini berikut nilai yang diketahui. Min dari Januari 2015 pada L2 118,4543,478. Ini berikut median-mediannya, modus, standar deviasi, dan varian. Nah, pengolahan data menggunakan uji hipotesis yaitu uji T. Nah, ini hasilnya juga sama. Uji F dengan variannya juga sama, observasinya juga sama. Nah, berikut data regresi dan korelasi. Nah, ini terakhir analisa. Di bawah ini merupakan hasil analisa korelasi antara jumlah Januari 2015 dengan Januari 2016. Pada dasarnya, korelasi merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang berarti ketika satu variabel terjadi, variabel yang lain dapat mempengaruhinya. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekat 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan berhubungan searah, X naik, maka Y naik juga. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik, maka Y juga turun. Berikut adalah hasil analisis korelasi Januari 2015 dengan Januari 2016 yang dihitung menggunakan MS Excel. Menurut Sugiono 2007, pada tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah 0,00
sampai 0,199. Untuk kuat dan 0,80 sampai minus 1,000 untuk sangat kuat. Jadi berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara Januari 2015 dan Januari 16 memiliki hubungan yang kuat, yaitu 0,94108. Pada hasil korelasi tersebut memiliki hasil positif. Hal itu disebut korelasi positif, yang berarti korelasi antara dua variabel dalam Januari 2015 dan Januari 2016 dengan arah yang sejalan ataupun searah. Korelasi positif terjadi jika antara dua variabel berjalan searah, yang berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y mengalami kenaikan juga. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan hasil pengujian saya dalam mata kuliah statistika teknik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.